Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat pagi semuanya, selamat memulai aktivitas untuk teman-teman. Pagi ini saya kembali akan menyambung pembicaraan yang sudah kita bahas tadi malam. Video ini saya khususkan untuk pembenci azan, pecinta anjing. Ya, karena saya melihat banyak sekali yang membela pernyataan di mana pernyataan tersebut kesannya membandingkan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Oke, teman-teman baik, saya kembali akan membahas ini. Saya pertama sekali memulai dari kata pembenci azan. Yang namanya pembenci, mau kayak gimana pun, itu tidak akan pernah bisa menyukai, tidak akan pernah bisa menerima. Kalau kita udah benci terhadap sesuatu, kita tidak akan suka terhadap sesuatu itu. Mau baik, mau tidak baik, kita tidak akan suka karena kita udah terlanjur membenci. Ya, jangankan suara besar, suara kecil saja kita nggak suka, apalagi suaranya besar. Pertama, dari besar kita suruh kecilkan, kemudian kita suruh hilangkan, kan begitu? Kalau kita sudah tidak suka. Nah, ini sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali untuk dibahas. Saya suka sekali membahas ini ya. Ada banyak sekali orang di Indonesia ini ketika salah, bukannya minta maaf, bukannya mengakui, malah ngeyel, cari alasan, cari pembelaan, cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Maka untuk saudara-saudaraku yang berakal sehat, ketika kita salah, ketika kita kepleset dalam mengucapkan sesuatu, ada baiknya kita minta maaf. Jangan segan, jangan sungkan. Terkadang ketika kita mempertahankan kesalahan, maka cara seperti itu yang akan menjatuhkan kita. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya kita dari kecil sudah dididik oleh orang tua kita untuk jujur, untuk mengakui kesalahan. Jangan pernah mencari alasan untuk membenarkan sebuah kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan kita sebagai seorang muslim tentu meyakini hanya setan yang tidak suka dengan suara azan. Ya, hanya setan yang tidak suka dengan suara azan. Bukan tidak suka Bang IJ, tapi sangat mengganggu. Ya, hanya setan yang merasa terganggu oleh lantunan azan. Oke. Tapi tidak semua orang yang azan itu suaranya merdu, Bang TJ. Kalau alasannya suaranya tidak merdu, kenapa tidak ada aturan untuk setiap masjid, surau, dan juga musola agar dicari muazin yang suaranya merdu? Kan itu solusinya. Solusinya kan seperti itu. Permasalahannya apa dulu? Kalau suara muadzinnya ada yang tidak bagus, maka solusinya cari suara muadzin yang bagus. Nah, tapi kalau suara azan mengganggu, maka suara azan harus dikecilin. Masih juga mengganggu, hilangin. Kan begitu? Begitu. Ada yang berdalih bahwa seolah-olah anjing itu merupakan binatang yang hina. Seolah-olah tidak masuk surga. Jangankan anjing, onta pun tidak masuk surga. Kecuali yang anjing pilihan atau hewan-hewan tertentu. Seperti misalnya khidmir ya. Sangat mulia sekali walaupun seekor anjing. Anjing Ashabul Kahfi. Itu dijamin masuk surga. Dalam riwayat kita sebagai muslim pasti meyakininya. Bahkan dalam Al-Quran tertera. Oke, teman-teman.
Kalau misalnya anjing itu bagi kalian yang tidak suka dengan azan merupakan binatang mulia, ya, binatang yang sangat luar biasa sekali, wow, sehingga harus dibandingkan gonggongannya dengan azan. Kalau saya mengatakan kalian itu saya bandingkan misalnya dengan anjing, apakah kalian senang? Atau saya mengatakan kalian adalah anjing yang sedang menggonggong hari ini membela anjing. Ya, kawanan-kawanan anjing marah ketika anjing dijelek-jelekkan atau dijadikan sebagai sebuah perumpamaan yang tidak baik. Apakah kalian setuju? Nanti saya kata-katain kalian anjing, malah kalian nggak setuju. Giliran kita protes ketika dibandingkan dengan azan, kalian semua membela anjing. Giliran saya nanti menganjing-anjingkan kalian yang marah. Ya, itu harus pakai logika, bro. Pakai logika. Ya, jangankan kita kaum muslimin, ketika gonggongan anjing dibandingkan dengan suara azan, menulis kata anjing saja di judul YouTube tertolak. Ya, kalau saya ngomong kalian anjing, marah semua. Kalian seperti anjing, marah semua. Oh, kata-kata kotor, mencaci maki, ujaran kebencian. Ya. Gimana logika kalian, bro? Gimana? Ya. Jadi ada hewan-hewan itu yang memang menjadi simbol, ya, simbol caci maki. Misalnya saya mengatakan, wow, suara kau macam auman singa, kamu tidak marah. Suaramu seperti auman harimau, kita tidak marah. Tapi suaramu sama seperti gonggongan anjing, tentu kita akan tersinggung. Ya, saya mengatakan kalian seperti ayam, kalian tidak marah. Walaupun ayam bukan hewan yang gagah. Tetapi ketika saya mengatakan kalian seperti seperti kambing misalnya. Tapi saya dikatakan seperti kuda, nggak marah. Bro, come on. Dalam membela sesuatu itu harus menggunakan akal sehat. Ya, masa suara azan dibandingin dengan suara anjing menggonggong, kalian bilang kalau anjing itu bukan sesuatu binatang yang hina sekali. Bukan itu, bro. Saya suka melihara anjing kalau saya lagi berburu. Saya perlu anjing berburu, saya perlu anjing menjaga gudang. Itu tetap saya pelihara. Tapi saya tidak membencinya. Cuman, ya memang anjing. Anjing nih, anjing. Aduh, Masya Allah. Mungkin kalian waktu lahir bukan diazanin, tapi dikasih suara gonggongan anjing. Ya. Oe. Kalau kita nggak gitu. Oe. Allahu Akbar. Beda. Ya, beda. Parah kalian, bro. Ya. Ketika salah, ini banyak nih. Saya lihat tadi di YouTube, ya. Lihat videonya. Bukannya azan dibela, anjing dibela. Saking marahnya sama azan. Ya. Azan paling berapa menit durasinya? Walaupun 5 kali dalam sehari. Berapa menit durasinya? Marah sekali. Di sana ada yang artinya mari menuju kemenangan. Kan bagus. Ya kan? Bagus. Apakah sudah fobia dengan kata Allahu Akbar, dengan takbir? Kalau sudah fobia dengan takbir, saya sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, tapi jangan coba-coba untuk menghapusnya, untuk menghilangkannya. Ya, kalau ada yang coba-coba untuk menghilangkan itu, awas saja.
Ya, kita mayoritas saja seperti ini diperlakukan, apalagi kalau sempat kita minoritas. Indonesia ini negara yang mayoritasnya Muslim, jadi wajar kalau suara azan di mana-mana. Ya, seandainya Indonesia ini mayoritas agama lain, mungkin panggilan-panggilan atau upacara-upacara agama lain yang mendominasi. Katanya kita bangga Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, tapi suara azan fobia. Lucu, 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 lucu. Dan saya pernah hidup menjadi minoritas. Saya tidak pernah terganggu dengan suara apapun. Ya, saya pernah hidup menjadi minoritas di luar negeri sana, di mana di sana saya tidak pernah mendengarkan suara azan. Aduh, parah nih saudara, parah. Ketika ada yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Anjingnya dibela, kan anjing saudara. Ya tentu anjing akan membela sesama anjing. Marah tidak ketika saya bilang seperti ini? Hah? Kalau mau jadi minoritas, coba hidup di Bali. Hidup di Bali, saya rasa tidak terlalu terlihat kalau kita minoritas. Itu contohnya salah. Saya tidak terasa, waktu di Bali tidak terasa sebagai minoritas, di mana saya bisa mendengarkan suara azan. Hidup di Rusia, di daerah yang sama sekali tidak ada masjid. Ya kan? Waduh. Saya tidak terganggu oleh mereka. Saya menghargai. Jadi begini, mungkin kalau tidak suka suara azan, coba diterapkan untuk setiap muslim perlu program 1 juta handset. Jadi untuk seorang muslim di Indonesia dikasih handset semua. Biar kalian tidak terganggu. Itu solusi ya. Solusi, dikasih handset semua. Kalau udah azan nanti masing-masing aja dengernya. Ya, handset. Kalau sudah waktu sholat, hanya orang muslim yang dengar. Ini usul ya. Nah, ini judul, bukan judul. Ini usul, saran. Kalau mengkritik kan harus ada saran. Coba diterapkan program 1 juta handset untuk warga muslim, dihadiahkan handset oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama, tolong dibagikan handset kayak membagikan masker misalnya. Nanti kita pakai masker, pakai handset. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Sangat bagus sekali. Jadi tidak akan terganggu itu kalian. Nanti kanal pot motor ya dipakai peredam semua. Nah, mesin-mesin itu pakai peredam semua. Bahkan anjing pun nanti dikasih peredam. Biar nggak kedengeran, mengganggu sekali. Apalagi yang bacot-bacotannya kayak anjing, itu juga dikasih peredam. Biar Indonesia menjadi daerah percontohan, ya, silent. Kemana-mana kita nggak mendengarkan bunyi-bunyian. Ya, nanti konser juga penonton konser dikasih handset. Jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk juga dikasih handset. Ajep, gedenduk, gedenduk, gedenduk. Itu juga dikasih handset. Masing-masing dengar. Ya kan?
Saya pecinta lagu reggae dan juga hip hop, rap. Tapi kadang-kadang saya lagi dengar suara eh, mendengarkan lagu reggae saya, tiba-tiba kedengaran dari jarak jauh. Gedenduk, gedenduk, gedenduk. Tapi saya tidak marah. Saya langsung membangkitkan jiwa toleransi saya. Saya lagi relax nih, nyalain musik reggae. Na 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 na. Yo 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 yo. Tiba-tiba gedendek, gedendek, gedendek. Di mana, di mana, di mana. Saya tetap menghargai tetangga saya yang pecinta dangdut. Rapapapapapam. Parah. Belajar lagi toleransi, bro. Ini sangat parah sekali. Saya lagi dengar lagu hip hop di rumah kadang kan. Yo yo yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tiba-tiba di batas di sini, di batas kota ini. Waduh, saya tetap toleransi. Ya? Saya tetap toleransi. Menghargai. Ya, karena sound system yang ada di rumah saya volumenya terbatas. Ya. Bicara aja kata-kata nggak jelas, lol kau. Kau aja kuping nggak jelas. Ya, kau aja kuping nggak jelas. Mari, dukung program 1 juta handset. Enggak ada nyindir-nyindir sama saya. Nggak suka saya nyindir-nyindir, langsung-langsung saya. Parah. Suara azan dibanding dengan suara anjing. Anjingnya dibela. Anjingnya dibela. Anjing dibela sama anjing. Nah, marah kan? Saya bilang kalian anjing. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita perlu menanyakan, ini siapa yang terganggu dengan suara azan? Siapa yang merasa terganggu dengan suara azan? Jangan buat alasan orang yang non-muslim. Ya, kita sebagai non-kafir juga tidak terganggu dengan suara yang ditimbulkan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain. Dan tentunya saya juga bertanya kadang-kadang sama teman-teman saya, apakah kamu terganggu dengan suara azan? Tidak. Bahkan saya menikmatinya. Dan ada teman-teman yang sudah terbiasa dengan suara azan, walaupun dia non-muslim. Apalagi saudara-saudara kita yang non-kafir. Ya, saudara kita yang non-kafir, dia tinggal di sekitar tempat ibadah agama lain. Mereka juga tidak merasa risih, sudah terbiasa. Sudah lumrah kita tinggal di Indonesia sebagai negara yang sangat menghargai toleransi. Ya, justru saya perhatikan statement-statement seperti ini yang merusak toleransi yang ada di negeri kita. Ada yang memancing begini, memancing begitu, mancing begini, mancing begitu, supaya terjadi benturan dan gesekan antar umat beragama. Mari kita saling menghargai. Kenapa? Toh tidak sehari semalam itu azan 24 jam. Enggak, kan enggak. Enggak non-stop. Enggak ada azan non-stop. Enggak ada. Paling beberapa menit durasinya. Kecuali kalau azan non-stop.
Itu saya akan komplain juga kalau sempat nonstop dari pagi sampai pagi lagi nggak henti-henti. Giliran jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk. Dari pagi sampai pagi lagi, kita nggak pernah protes. Aduh. Parah nih anjing. Nggak marah kalian, jangan marah. Saya bilang kalian anjing tuh, jangan marah. Anjing bukanlah hewan yang hina. Bukan berarti anjing tidak masuk surga. Ya udah, kalau anjing masuk surga, berarti kerbau pun masuk surga gitu. Aduh. Anjing bukan binatang yang ini, bukan binatang yang itu, juga berhak untuk dimuliakan. Oh, saya tentu. Semua binatang saya hargai. Semua binatang saya hargai. Ya kan? Iya. Masa tidak? Aduh, Nobita. Anjing, anjing, anjing. Anjing banget kan? Anjing. Jadi, kalau kita tinggal satu rumah, di mana dalam rumah itu ada satu TV, cuman satu TV. Si bapak suka bola, si ibu suka sinetron, si anak suka nonton berita. Ya, ada tiga nih. TV-nya satu. Kalau tidak ada pengertian, kalau tidak ada toleransi, itu TV kebanting keluar, hancur. Bahkan bisa terjadi perceraian dalam negeri tersebut. Dalam rumah tangga tersebut. Bisa terjadi perpecahan. Tiap hari ribut hanya gara-gara channel TV. Yang satu suka sinetron, yang satu suka nonton bola, yang satu suka nonton berita. Ya. Jangan paksakan untuk sesuatu yang tidak kita suka untuk dikata-katain dengan nada-nada yang sangat tidak cocok, tidak pantas. Jangan melukai hati orang lain. Dobol kabeh. Wong gendeng iki. Mandi woi, buka topengmu. Jangan atur-atur saya. Saya mau mandi, mau tidak. Jangan anjing. Jangan marah dibilang anjing. Kan anjing bukan hewan yang mesti disakiti. Enggak. Enggak kok. Enggak boleh disakiti binatang apapun itu. Apalagi binatang seperti kalian. Kita harus menghargai anjing. Anjing itu sama semua. Sama seperti kalian. Marah kalian dibilang anjing. Coba saya mau lihat nih reaksi kalian setelah video ini. Ada nggak yang marah saya kata-katain anjing? Kalau kalian marah, kami juga marah kalau main anjing dengan suara gonggongan anjing dengan suara azan.
Tapi kalau saya disama-samain dengan anjing, saya nggak marah. Nggak pernah saya marah disamain dengan anjing. Bagi saya anjing itu merupakan simbol binatang yang setia. Ya, anjing itu sebagai simbol binatang yang setia. Saya tidak marah disamain dengan anjing, karena tidak akan pernah sama, walaupun disamakan. Kalian yang selama ini sok-sokan bela anjing, saya bilang kalian anjing, kalian marah. Marah pasti, saya nggak marah. Ada yang ngatain, TIJ mirip anjing. Iya, saya mirip anjing, tapi saya bukan anjing. Kamu mirip manusia, berarti kamu anjing. Nggak pernah marah. Ya, justru saya akan marah dikatain, kamu mirip manusia. Nah, di situ saya tersinggung. Ya, kita harus tersinggung ketika dikatakan oleh seseorang, kamu mirip manusia. Itu baru boleh tersinggung. Tapi kalau dibanding-bandingkan, nah itu lain kesannya, saudara. Lain, ya. Lain. Dibandingkan suara TIJ hampir sama dengan suara anjing. Nah, itu yang ngomong pasti anjing itu. Paham sekali dengan suara anjing. Apa nggak ada contoh lain? Ya sekalipun anjing itu hewan yang kalian muliakan. Jadi kalau kita salah, kepleset dalam ngomong, itu jangan ngeyel. Akui saja. Ya. Akui saja. Jangan ngeyel. Semakin ngeyel, semakin nampak bodoh. Semakin nampak tidak jujur. Orang yang tidak jujur biasanya ngeyel ketika keciduk. Ya. Ketika ketahuan, ngeyel. Kamu kata enggak, bukan saya. Itu begitu, ini begini. Akhirnya alasannya pun tidak logis. Tidak logis. Apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Siapa nama saya? Nama saya minuman kesehatan. Saya salah dalam berbicara. Mohon maafkan saya keceplosan. Kan selesai. Kan udah saya sebutkan nama barusan, minuman kesehatan yang mengandung bakteri baik. Kirim bang ke Rusia atau ke Ukraine. Jangan bahas itu dulu, saya sedang sedih. Ya, ketika saudara sedang berperang. Sebut saja minuman keluarga. Nanti saya mau lihat siapa yang akan mereaction video saya ini kalau memang menarik. Kalau menarik, nggak usah. Di Arab sudah duluan diatur pengeras suara. Bentar. Di Arab sudah duluan diatur pengeras suara. Toanya dobol. Kok kalian para kadrun penasaran? Kan kita nggak mau jadi seperti Arab. Tapi katanya untuk menjadi seorang muslim nggak harus menjadi Arab. Ya kita nggak usah ngikuti Arab. Arab ya udah kayak gitu. Kan argumennya bantah sendiri, goblok. Mana logika kalian? Kemarin kata kalian apa? Untuk menjadi seorang muslim nggak harus menjadi seperti Arab, nggak usah ikut-ikut Arab. Ya udah. Kalau di Arab sudah ditertibkan corong-corongnya itu, toa-toanya itu, di Indonesia nggak usah ikut-ikut Arab. Goblok kamu. Kemarin kita mau ikut Arab. Nggak boleh.
Sekarang giliran Toa di Arab dikecilin, kita harus ikut Arab. Di mana logika kalian? Saya nggak mau ikut-ikut Arab. Saya mau ikut tradisi di Indonesia. Mau ikut budaya di Indonesia. Suara corong dari masjid, suara corong dari surau, suara corong dari musola sudah menjadi suara yang sangat khas di Indonesia. Ya. Sangat khas di Indonesia. Ngapain maksa-maksa saya untuk ikut Arab? Goblok kamu. Mana kamu lagi? Komen lagi kau. Bangsat kau. Kau yang bangsat. Aku juga bangsat aku. Aku bangsat juga. Biar nggak jadi delik. Yang satu wajak nanam korma. Ya. Onta lumping. Goblok. Mana yang komen barusan? Di Arab udah dikecilin toanya. Kemarin kalian bilang gak usah ikut-ikut Arab. Itu yang masalah bukan Arabnya kalian. Jangan marah saudaraku, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Ini logika ya. Ya. Kita pakai logika, jangan pakai logila. Kemarin udah nggak usah ikut budaya Arab, ikut budaya Indonesia saja. Ya udah budaya di Indonesia, suara mic, suara corong dari masjid itu sudah membudaya. Ya. Di saat kita sedang bagaimana untuk memperbanyak fatwa yang ada di daerah yang minoritas Muslim, kalian di sini yang sudah mayoritas ingin kalian buat minoritas, kan? Goblok. Di daerah Skandinavia, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita dari Aceh menyuarakan suara azan. Coba baca masjid yang ada di Swedia, masjid siapa yang dibolehkan menggunakan pengeras suara? Masjid atas bantuan rakyat Aceh, ya, yang didirikan di daerah Swedia. Mereka sedang menyuarakan azan di sana. Di kampung sendiri nggak boleh. Bukan nggak boleh bang, dikecilin. Ya udah, nggak usah kecil-kecilin, ngasih handset saja. Buat gerakan 1 juta handset untuk umat Muslim Indonesia. Kita pakai handset setiap hari. Biar kita nggak dengar gonggongan anjing. Biar kita dengar suara azan saja kalau sudah tiba waktunya. Yo, buat program 1 juta handset. Saya mau nanya sama kepala desa saya nanti, ada nggak anggaran desa kali ini? Saya mau pasang corong masjid ke rumah saya. Supaya kalau pengajian saya nggak usah ke masjid, di rumah aja. Mana tadi yang komen? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi yang komen?
Saya juga pecinta budaya, bukan kalian saja mencintai budaya. Masa mencintai budaya, budaya sendiri nggak dikenali. Itu suara azan di kampung-kampung, di seluruh pelosok ketika tiba waktu sholat, itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ya, bukan cuma wayang. Saya pecinta wayang kulit. Saya pecinta wayang kulit. Tetapi kalau saya mendengar Ustadz mengatakan masalah wayang, saya tidak tersinggung, tidak marah. Itu pendapat beliau. Itu saran beliau. Itu yang diajarkan sama beliau. Ya kan? Jangan sensitif. Jangan menjadi bodoh ketika menyimak sesuatu. Ya. Ketika ada seseorang tidak suka dengan apa yang kita sukai, bukan berarti kita menghantam dia. Bukan. Dia mau ngomong apapun silahkan. Tetapi apa yang kita sukai, dia tidak boleh ikut campur. Kok jadi begini bangsa Indonesia? Lemah. Lemah. Orang nggak suka sama apa yang kita sukai. Kemudian kita rame-rame memprovokasi. Wah, dia itu nggak benar ini. Nggak perlu seperti itu. Pertahankan apa yang kita suka. Lu nggak suka, lu nggak bolehin. Ya sudah. Itu urusan lu. Masalah gue suka. Lu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur gue. Gue suka sama yang lemah. Nggak bisa berlogika. Ada sekelompok orang, ada sebuah jamaah membahas tentang ilmu di situ. Mereka meyakini itu. Kita di luar jamaah itu ngapain protes? Ya kan? Gue suka dangdutan. Ada orang lain suka rock. Ya udah, gue tetap suka dangdutan. Bukan berarti gue harus membenci rock. Itu perbedaan, saudara. Dia berhak untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak suka. Iya kan? Ya. Cuman kalian aja yang boleh bilang sesuatu yang tidak kalian sukai. Sementara orang lain nggak boleh. Itu lo gila, bukan logika. Lo gila. Terlepas dari wadah sunan untuk syiar Islam, ini, itu, segala macam. Terlepas dari itu, gua suka sama wayang. Gua suka sama wayang. Ketika ada orang yang tidak suka dengan wayang ngomong begini, ngomong begitu, gua nggak urus. Lu nggak suka ya sudah, nggak apa-apa. Lu yang nggak suka kan? Gua suka. Padahal saya orang Aceh loh. Tapi saya cinta gitu ya sama wayang. Enceng koncang kanceng. Se nangko caha nangko se. Saya suka. Apalagi sama yang nyinden. Suka saya. Oh, ada tetangga saya, kamu Aceh nggak boleh suka sama wayang, Pukima kau. Aku suka. Kamu tidak punya hak untuk ngatur-ngatur apa yang kusuka dan tidak kusuka. Berbeda dengan aturan agama saya dan yang saya yakini, yang saya pelajari. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mereka ada yang berfatwa, ini haram rokok, nggak boleh merokok, ini segala macam. Saya menghormati ilmu mereka yang mereka yakini. Bukan berarti saya harus marah demo gara-gara mereka mengharamkan rokok. Saya mau merokok saja. Saya tidak bisa dengar suara azan, sangat terganggu, sumbat kuping kalian. Tikus masuk ke dalam lumbung padi, jangan suruh bakar lumbung padi.
Ya, jari kecolek tai ayam, jangan potong jari. Cuci. Kita di Aceh nih ya, di Aceh. Terserah kalian mau menganggap Aceh bagian dari Indonesia atau tidak. Kita di Aceh. Kalau misalnya nih, ada aturan yang sesuai dengan Islam, kemudian dilarang aturan adat oleh aturan adat dan segala macam. Orang adat mengatakan, kalau kamu tidak mau ikut aturan adat, kamu ikut aturan agamamu, maka kamu harus keluar dari Aceh, dari ruang lingkup adat. Maka saya akan menjawab, kalau kamu tidak suka dengan aturan yang dibuat oleh Allah, maka kamu keluar dari bumi Allah. Kalau keluar dari bumi Allah, mau kemana kita? Radikal, radikal, radikal. Kalau tidak radikal, penjajah tidak angkat kaki dari negeri ini. Silahkan engkau menjajah kami. Itu hak kalian kok. Bukan begitu toleransi, woi. Semua agama itu sama. Nggak ada yang beda. Itu bukan toleransi. Itu persamaan persepsi. Kalau toleransi itu, semua agama itu berbeda. Kalau semua agama sama, ngapain lagi toleransi? Orang udah sama. Coba kalian pikirkan. Lo gila, bukan logika. Toleransi itu apabila ada perbedaan. Kalau sudah sama semua, ya, itu untuk apa toleransi lagi? Kalau sudah sama ya tinggal menjalani. Udah sama kok. Makanya saya bingung dengan kalian. Pertama, koar-koar toleransi. Kemudian, kita semua sama. Harus sama. Kalau harus sama, ngapain toleransi? Saya suka dangdut. Saya suka rock. Adik saya suka dangdut. Saya suka rock. Bapak saya suka reggae misalnya. Kita harus toleransi nih, saling menghargai genre musik, kesukaan masing-masing. Semua musik itu sama katanya. Semua musik itu sama. Jadi toleransi itu apa lagi? Ya udah, nikmati bersama. Ya. Hana penghana inam. Aha. Sama semua. Untuk apa lagi toleransi? Aduh. Puyeng saya. Kita Pancasilais. Kita toleransi. Jelas-jelas. Pancasila itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika di bawah cengkraman burung Garuda. Yang artinya kita berbeda namun satu jua. Kita berbeda namun satu juga. Bersatu dalam perbedaan. Kalau sudah menyamakan berarti tidak ada lagi perbedaan. Entah saya yang tidak mengerti bahasa Indonesia karena saya dari daerah, atau kalian yang bahasa Indonesianya terlalu baku, akhirnya monoton. Kaku, salah kaku. Sudah nyatu, ujung-ujungnya berantem, itu biasa, goblok. Kenapa? Kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini itu ada kebaharuan, berubah-ubah. Rawa bisa jadi
perumahan, laut bisa jadi hotel. Masa laut terus? Nggak asik dong. Makanya kita nggak berubah-ubah. Selalu negeri kita dalam kemiskinan, masyarakat selalu dalam kemiskinan. Kenapa? Karena nggak boleh berubah. Hari ini teman, besok jadi musuh. Itu biasa. Biasa. Hari ini saya punya suami misalnya ibu-ibu. Hari ini saya punya suami, besok saya jadi janda. Itu kan nggak salah. Sah-sah saja. Hari ini saya hidup, besok saya mati. Kan nggak hidup selamanya. Anjing, anjing, anjing. Kemarin temenan, sekarang musuhan. Biasa itu. Biasa. Hari ini lo bayi, besok lo jadi balita, lusa jadi remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua, kemudian jadi bangkai. Hari kemarin lo muda, sekarang lo udah tua. Nggak ada masa ngomong seperti itu, pakai logika, jangan lo gila. Hari ini gemuk, besok kurus, biasa itu. Aduh, kalian masih di dunia sudah kayak penghuni surga ya. Makanya pakai logika, pakai logika. Saya berfatwa, seorang laki-laki haram menikahi wanita satu kampung. Langsung, nggak ngerti, langsung. Wah, itu sesat itu. Kita nggak boleh menikahi wanita satu kampung, teman-teman. Nggak boleh. Masa satu kampung kita nikahi semua? Aduh, ada gempa ya? Gempa dahsyat di Minangkabau. Sebentar ini mohon doanya. Oke, teman-teman yang sedang di ranah Minang, semuanya semoga diberikan kesabaran. Tenang, tenang, tenang. Ketabahan. Tenang. Biasanya kalau udah gempa di Minangkabau kayak dulu, yang sempat meruntuhkan gunung, menimbun sebuah desa, itu nggak lama akan gempa di sini juga biasanya. Ya, kita doakan teman-teman dan saudara kita yang ada di Minangkabau ya, yang ada di Padang semua, semoga diberikan ketabahan. Mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Nanti kita cek beritanya. Allahmu di mana TIJ sini? Biar saya tunjukkan. Langsung saya buat kamu menghadap Allah. Datanglah ke Aceh. Hanya kalian. Allah aja nggak tahu. Udah tua padahal. Udah bisa komen di sini. Allah nggak tahu di mana. Sini datang kemari. Biar kutunjuk Allah kita. Langsung menghadap kau. Lima 5,2 skala Richter. Ya nggak terlalu dahsyat sih. Tapi terasa itu. Kalau yang nggak terbiasa pasti akan mual. Ya, untuk anjing-anjing semua nggak usah resah dengan suara azan. Santai saja. Kalau nggak suka, sumbat telinga kalian.
Kita harus menghargai perbedaan dan kita harus menikmati perbedaan. Bayangkan saja sebatang rokok, kalau tidak ada perbedaan, di sini api, di sini api, bagaimana kita bisa menikmatinya? Begini, hanya orang goblok yang melakukan itu. Harus ada pangkal, harus ada ujung, harus ada pangkal. Di ujung ada api, di pangkal ada filter. Otak, ngotak. Kalau kita samakan di sini api, atau di sini filter, di sini puntung, bagaimana menikmatinya? Diare kamu merokok yang tidak dibakar. Logika, jangan logila. Saking besar suara toa dari masjid, saking besar suara corong dari masjid, banyak juga yang melalaikan sholat. Salah satunya saya nggak nunjuk orang, saya sendiri. Masjid ada di arah timur, begitu azan saya ke arah barat. Ada nggak yang kayak gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana dulu, beli rokok dulu, mau ngopi dulu. Itu suara keras, besar suaranya. Gimana kalau suara kecil? Tuh, ada yang kayak saya. Ada bocoran, katanya abang itu Yahudi. Saya Yahudi, kenapa saya Yahudi? Saya bukan Bani Israel. Parah kalian. Kalau ada Yahudi sejelek saya, maka patut dipertanyakan keyahudian saya. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling cantik di dunia dan paling pinter. Kelebihan yang mereka miliki. Kalau saya dibilang Yahudi, maka adalah sebuah fitnahan untuk bangsa Yahudi. Tentu bangsa Yahudi tidak akan terima itu. Goblok kamu! Rumah saya tidak ada pagar. Ya, rumah saya tidak ada pagar. Ini kayaknya kopi rimba harus dikirim ke seluruh Indonesia. Banyak yang belum minum kopi rimba. Makanya masih gila. Gila dalam kebodohan. Makanya buruan, pesan kopi rimba, biar waras kalian semua. Andri kemana? Andri ke Yahudi. Hajar Umarmu TIJ, sesama kadrun. Maaf, saya bukan kadrun, saya madrun. Jangan paksakan saya untuk menjadi kadrun ya. Anda siapa? Saya manusia gurun, bukan kadal gurun. Masa kadal ada jembutnya? Belajar lagi biologi. Yang namanya kadal, reptil, itu tidak ada jembut. Saya tebal jembutnya. Nggak percaya? Sini kau. Atau kirim adik perempuanmu sini biar saya nikahi. Suruh cek, ada nggak jembut? Kalau nggak ada, mahar kembali. Saya yang bayar ya. Ya saya ya yang untung. Masa kadal ada jembut? Goblok kamu. Belajar biologi di mana kamu? Hah? Siapa guru biologimu? Itu orang-orang yang tidak logika itu. Kadal ada jembut. Enggak. Goblok kamu. Bang, minta jemput selesai. Nah, gitu dong. Bilang dong gitu kalau mau. Sini datang, cabut diri. Sini, cabut. Kamu cabut jembutku, aku cabut gigimu.
Bagaimana cara untuk menegakkan syariat Islam seperti di Aceh? Di Aceh belum tegak sepenuhnya, Bang. Itu pun dapat melalui proses yang sangat panjang sekali, menyisakan luka yang sangat dalam sekali. Banyak orang yang harus meninggal di dalamnya. Banyak darah yang harus bertumpahan di dalamnya. Mana nih? Pembela anjing, mana? Tuh si Arya yang kadrun. Nggak ada jembutnya. Padang bang, gempa, Padang. Minangkabau. Sudah pernah tahu ya bang, abang Arya nggak ada jembutnya. Tanya sama Dimas, kepala Dimas saja plontos. Di waxing sama si Dimas. Pekanbaru gempa bang. Sabar saudara. Ntar lagi paling ke Aceh. Mana barusan? Mana? Pecinta gonggongan anjing, mana? Tutorial jongkok ngopi bang, contohkan. Saya jangankan ngopi, beol pun nggak bisa jongkok saya. Yakult itu bukan orang. Benar bang, bukan. Itu minuman keluarga. Yakult kan? Minuman keluarga. Kalau Yakult, di sini banyak batu akik Yakult. Ada Yakult kapas, ada Yakult emas, ada Yakult merah. Banyak. Abang mau? Datanglah ke Aceh. Semoga keluarga yang di Sumatera diselamatkan, amin. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita semuanya. Gus Miftah gimana bang? Gondrong? Gus Miftah lagi buka usaha mungkin? Buka usaha perkebunan seperti saya, mau nanam korma dia. Ya. Mau buat kesenian tradisional unta lumping mungkin dia. Udah capek selawatan di kandang ayam. Ya, Gus Miftah itu kan? Gus Miftah yang itu kan? Yang sering selawatan di kandang ayam, yang bisa lihat dada, yang bisa lihat paha ayam, dada ayam. Fokus nggak? Gimana tuh Menteri Agama kita, Menteri Agama kalian?
Bang, mau ke Aceh nih. Ahlan, ahlan, ahlan wa sahlan ya akhi. Datanglah ke Aceh. Kalau Sodik jadi menteri agama, kalau Sodik jadi menteri agama, pungli di mana-mana, saudara. Entar-entar angkat senjata, entar-entar angkat senjata. Malas saya. Sama aja itu. Aceh di mananya, Bang? Aceh di ujung Sumatera, Bang. Perbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Kalau sudah lewat Sumatera Utara, itu langsung masuk ke Aceh. Masa Aceh nggak tahu, Bang? Lihat petanya dong. Au! Au, au, au. Entah di mana enaknya. Au! Au, 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 au. Entah di mana enaknya ya. Bagi sebagian orang merdu itu. Au, au, au. Oh, 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 oh. Jangan salah-salah, saya pecinta anjing juga. Ya. Saya kalau lagi buka lahan baru di gunung, saya bawa anjing. Saya bawa anjing. Ya. Kemudian kalau lagi tidak rame orang di gudang, saya titipkan anjing. Kalau lagi berburu, bawa anjing juga. Saya tidak membenci anjing, tapi saya tidak pernah membeda-bedakan antara suara azan dengan suara anjing. Nggak perlu dibedakan lagi, kita sebagai manusia sudah tahu bagaimana merdunya suara azan. Ya. Buka lahan ganja, Bang? Enggak dibolehkan sama pemerintah. Seandainya pemerintah sudah melegalkan ganja di Aceh, tentu saya buka lahan juga. Karena saya sedikit tahu ya tentang tanaman tersebut. Dulu itu juga merupakan tanaman favorit bagi saya. Cuman ya kita nggak mau melanggar hukum lah, Bang. Kita ikut bagaimana yang menjadi kebijakan, tetapi kebijakan yang bisa diterima oleh akal sehat. Ya sudah, kalau WHO memutuskan bahwa di Indonesia tidak boleh ada lahan ganja, ya udah kita ikut. Karena ganja itu adalah tanaman palawija satu-satunya yang bisa menghasilkan kertas dalam waktu 3 bulan. Dan itu adalah persaingan dagang yang sangat luar biasa. Dan satu batang ganja itu dapat menghasilkan banyak sekali manfaat. Nah, udah kita potong saja. Ya. Atau tidak usah kita tanami lah. Nggak boleh kita melanggar aturan. Kita harus hormat terhadap aturan. Tapi yang masuk akal. Ya, ya udah kita masukkan kalau misalnya masuk, ya kan? Tapi yang nggak masuk, ya kita nggak usah masukkan. Santai saja. Kalau dilarang sama pemerintah, ya kita ikut. Yang boleh kita ikut. Ya, ya kita juga harus siap dengan konsekuensi. Kalau kita tidak mengikuti aturan pemerintah, melanggar, ya kalau kita misalnya eh, bisa dimasukkan ke penjara, ya resiko melawan. Jadi kita nggak usah protes, kita berani melawan, ya berani ngambil resiko dong. Ya. Jadi juragan ganja, Bang? Enggak, saya nggak suka jadi juragan. Kalau kita suka sesuatu kan nggak mesti jadi juragan. Ya kan? Saya suka kopi, saya nggak mau jadi juragan kopi. Jadi petani saja.
bagaimana supaya cepat gondrong rambut? Ini pertanyaan aneh, Bang. Kita bahas lain, Abang nanya lain. Tapi saya jawab. Rambut jangan dipanjangkan, Bang. Kalau rambut dipanjangkan, itu tidak akan panjang. Cukup jangan dipotong, Bang. Insya Allah akan panjang sendiri. Ya, rambut tidak bisa kita panjangin, Bang. Ya, tapi jangan dipotong. Tapi jangan dipaksakan juga kalau botak. Kalau botak permanen, itu nggak bisa juga digondrongin walaupun tidak dipotong. Cukup tidak dipotong, insya Allah akan panjang rambut Anda. Nggak usah dipanjangin, kita nggak bisa manjangin rambut. Si Arya jadi Menkes, bahaya itu. Jangan sampai lah. Jangan sampai si Arya jadi Menkes. Itu nanti ada peraturan sunat di pangkal. Dia sama kayak dia. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak. Saya mau menikmati suara anjing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.